dulu ya untuk perwakilan kelas, mungkin bisa memimpin doa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, itu akan resensi terlebih dahulu ya. Ilham Rizkia Zera, Hadir. Suci Dian Afianti, hadir. Amulia Iza Pujiasanti, Hadir. Sabila Sadida, Hadir. Rani Septiani, Hadir. Nurisha Afinki, Vita Mailani, Hadir. Elsa Nur Salasati, Hadir. Putri Restuliani, Hadir. Aida Hani, Hadir. Jamila Tunumaila, Hadir, Bu. berarti hadir semua ya. Ya. Nah, jadi di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang karakterisasi, plot dan juga nilai-nilai dalam suatu teks hikayat. Tapi sebelum itu ibu mau bertanya dulu pada kalian, apakah di dalam sebuah cerita itu pasti mengandung sebuah nilai? Mungkin yang bisa menjawab pertanyaan. Oke, Mbak Olia, silakan. Tentunya di dalam sebuah cerita itu pastinya mengandung nilai-nilai seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Benar sekali ya yang dikatakan oleh Mbak Olia. Jadi di dalam sebuah cerita itu pasti ada sebuah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita itu, entah itu nilai kejujuran, nilai keadilan, atau yang lain sebagainya. Nah, hal itu juga terdapat dalam teks hikayat. Gua akan menampilkan satu alinea kepada kalian. Anjilah. Nah, oke, karakterisasi, plot dan juga nilai dalam teks hikayat. Yang pertama adalah karakterisasi hikayat. Yang pertama itu ada kemustahilan. Jadi di dalam teks hikayat itu banyak hal yang tidak logis dari segi ceritanya. Jadi di ceritanya itu hanya itu tidak logis atau mustahil. Jadi itu tidak terjadi di dunia nyata. Nah, contohnya itu ada putri keluar dari gendang. Putri kok keluar dari gendang kan tidak mungkin ya. Itu jadi mustahil ada atau dilakukan di dunia nyata. Kemudian yang selanjutnya itu ada kesaktian. Jadi tokoh dalam teks hikayat itu memiliki kesaktian yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Jadi tokoh-tokoh di dalam teks hikayat itu ibaratnya itu sakti ya. Nah, saktinya itu tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Kayak misalkan nih di dalam sebuah teks hikayat ada suatu tokoh, ada si tokoh A. Nah, tokoh A ini ingin menghancurkan batu, yaitu bisa menghancurkan batu hanya dengan jentikan tangan. Nah, itu kan sakti tapi tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya, selanjutnya itu adalah anonim. Jadi cerita teks hikayat itu tidak diketahui penulisnya. Teks hikayat diceritakan secara lisan dan turun-temurun. Jadi teks hikayat itu kita tidak tahu ya siapa penulis pertamanya atau siapa pengarang pertamanya atau siapa orang yang menyebarkan pertama kali, karena cerita hikayat itu diturunkan secara turun-temurun. Jadi melalui omongan-omongan, jadi itu kita tidak tahu apakah itu yang pertama kali menulisnya itu adalah sebuah raja, seorang raja, atau itu dari kalangan rakyat biasa atau apa, kita tidak tahu. Kemudian yang selanjutnya itu ada istana sentris. Jadi cerita hikayat biasanya itu berpusat di latar tempat berupa kerajaan. Tokohnya itu bisa berupa raja, putri, kemudian pangeran dan juga orang-orang kerajaan. Jadi biasanya di dalam teks hikayat itu latar tempatnya itu berupa di tempat kerajaan. Nah, tokoh-tokohnya itu kayak raja, putri dan juga orang-orang di sekitar kerajaan. Selanjutnya, nah yang terakhir dari karakterisasi atau ciri-ciri hikayat itu alurnya itu berbingkai. Nah, alur berbingkai itu maksudnya adalah di dalam cerita itu terdapat cerita lain. Jadi di dalam sebuah teks hikayat itu misalkan ada cerita A. Nah, jadi di teks hikayat itu ada cerita B juga atau cerita C. Jadi di dalam sebuah cerita hikayat ada kayak beberapa cerita seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada nilai-nilai hikayat.
Apa sih itu nilai-nilai hikayat? Nilai-nilai merupakan tuntutan tingkah laku otentik seseorang. Nilai-nilai pada teks hikayat itu biasanya akan nampak pada karakter dalam suatu cerita. Jadi di dalam sebuah cerita itu dapat tergambar sebuah nilai-nilai yang mana nilai itu berupa tuntutan tingkah laku atau hidup seseorang. Nah, nilai-nilai dalam teks hikayat itu yang pertama ada nilai budaya. Nah, nilai budaya itu nilai yang berhubungan dengan budaya atau adat istiadat suatu daerah. Misalkan di dalam suatu teks hikayat itu membahas tentang nilai-nilai budaya yang ada di Melayu, itu termasuk dalam nilai budaya. Kemudian yang selanjutnya ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini nilai yang berhubungan dengan sikap dan juga perilaku seseorang untuk belajar secara sadar. Jadi nilai pendidikan itu nilai-nilai yang berhubungan dengan pendidikan. Misalkan di sebuah cerita hikayat itu ada si tokoh A. Nah, si tokoh A ini kayak dia itu belajar misalkan belajar di sebuah sekolah. Nah, itu termasuk ke dalam nilai pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu nilai religius. Nah, nilai religius ini nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan juga seisinya. Jadi nilai religius ini nilai yang berkaitan antara manusia itu dengan Tuhannya. Kayak contohnya nih, misalkan di dalam Islam sendiri itu ada mengaji, kemudian sholat, kemudian zikir dan lain sebagainya. Sampai sini kalian paham nggak? Paham ya? Nah, selanjutnya ini ada nilai moral. Nilai moral itu nilai yang menggambarkan nilai-nilai kebenaran, kemudian nilai kejujuran dan juga kebaikan tertentu yang sifatnya praktis. Kayak misalkan contohnya itu ada misalkan rasa tanggung jawab, kemudian jujur, kemudian adil, itu termasuk ke dalam nilai moral. Nah, selanjutnya ini adalah nilai sosial. Nilai sosial ini nilai yang hubungannya itu orang dengan individu dan juga individu lain dalam satu kelompok. Kayak misalkan di dalam nilai sosial ini, contohnya itu adalah interaksi antar masyarakat. Gitu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Itu dari sini akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, nanti satu kelompok itu 5 anak ya. Nanti kalian akan dibagi sebuah kertas yang isinya itu barcode. Nah, nanti kalian itu bisa scan barcode tersebut dan juga mengerjakan soal yang Ibu berikan. Ini duduknya udah kelompok belum? Mungkin perwakilan kelompok bisa maju ke depan, 1 anak aja. Ini jadi kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nih, ambil. Mungkin bisa duduk kembali. Buat kelompok 1, coba scan barcode-nya dulu. Buat kelompok 2 juga bisa scan ya. Kelompok 1 dapat hikayat apa? Kelompok 1 mendapatkan hikayat Putri Hijau. Kemudian kelompok 2 mendapatkan hikayat Saida dan juga Kemudian. Nah, oke, sebelumnya Ibu akan membacakan petunjuk
dahulu ya. Yang pertama, siswa berkelompok sesuai instruksi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, siswa menonton video teks hikayat yang telah didapatkan oleh masing-masing tiap kelompok. Dan yang ketiga, siswa bersama dengan kelompoknya berdiskusi terkait karakterisasi, plot, dan juga nilai-nilai pada teks hikayat yang didapatkan. Kemudian yang selanjutnya, nanti setiap kelompok bisa presentasi ke depan. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 4. Kayaknya udah semua di sini. Ya udah. Oh ini nilai religius nggak sih? Kalau ini salah itu kayak Benar ya? Kelompok 2 ada kesulitan nggak? Saya bilang, terus dia ngomong. Udah selesai belum ya? kurang Bu, kurang Masih kurang ya? Kurang berapa? kurang 1 Bu. Kurang di soal nomor berapa? Nomor 4 masih Masih bingung ya? ya. Oke, untuk kelompok 1? Sudah. Sudah? Udah siap presentasi belum? Siap ya? Siap? Oke. Yuk, presentasi. Bisa perkenalan dulu, terus kalian bisa ini ya, nyebutin kalian dapat tes apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teks hikayat Putri Hijau. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Saya Nilam Rizky Azera. Saya Nuci Arvindi. Saya Sansa Sati. Saya Satria Sandra. Saya Nusa Tiana. Jadi yang pertama itu ada kemustahilan. Dilemparkannya telur-telur itu dan segenggam beras ke dalam lautan sembari meneriakkan nama Mambang Yasi. Tidak lama kemudian seekor naga besar muncul dari lautan. Dan yang kedua itu ada istana sentris.
Cerita ini menceritakan tentang Kesultanan Aceh dan Kesultanan Delhi. Dan yang ketiga yaitu ada anonim. Hikayat ini tidak diketahui siapa penulis atau pengarangnya. Dan yang keempat ada kesaktian, yaitu Mambang Yazid yang merubah menjadi naga. Konflik utama pada hikayat Putri Hijau adalah ketika Sultan Aceh meminang Putri Hijau, tetapi Putri Hijau mendak lamaran itu. Akhirnya Kesultanan Aceh menyerang Kesultanan Delhi hingga Putri Hijau ikut melarikan diri. Kemudian yang ketiga, nilai sosial. Saat di Kesultanan Aceh berkunjung ke Kesultanan Delhi dengan tujuan mempererat hubungan persaudaraan antar dua kesultanan dengan cara meminang Putri Hijau. Yang B, nilai moral. Seorang ayah Sultan Delhi yang tidak memaksakan sesuatu kepada anaknya Putri Hijau. Kemudian yang C, nilai budaya. Sultan Delhi menyuruh Putri Hijau untuk memelihara Putri Hijau dimasukkan ke dalam kotak kaca dan meminta 9 butir telur beserta sebilang beras. Kemudian nilai-nilai dalam hikayat masih relevan dengan kondisi saat ini karena nilai-nilai tersebut masih tercermin di zaman modern seperti sekarang. Misalnya nilai kejujuran yang sampai saat ini masih diterapkan seperti jujur dalam mengerjakan tugas atau ujian. Oke, mungkin bisa beri tepuk tangan dulu pada. Nah, jadi di dalam teks hikayat Putri Hijau tadi ada nilai apa aja? Nilai sosial, moral dan juga budaya. Oke, mungkin bisa kembali ke tempat. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah siap, Bu. Oke, yuk bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hikayat yang telah diberikan. Jadi untuk jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu hikayat Sajak dan Ikan Toda. Yang pertama yaitu kemustahilan. Datuk Mahmud dapat bertambah lima laut dan ikan Toda yang dapat membuat pulau dan rakyatnya. Kemudian kesaktian. Datuk Mahmud diserang ribuan ikan Toda tetapi tidak mempan yang dibuktikan dengan ikan-ikan tersebut terbental. Yang C yaitu anonim. Ceritanya tidak diketahui siapa penulisnya. Lalu yang nomor 2, konflik utamanya adalah ketika Raja Ikan Toda beserta rakyatnya terganggu dengan petapaan yang dilakukan Datuk Mahmud. Karena mereka terganggu, akhirnya mereka menyerang Datuk Mahmud yang sedang bertelepati di tengah laut. Yang ketiga, nilai religius. Datuk Mahmud berdoa pada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut siang dan malam. Yang kedua adalah nilai moral. Datuk Mahmud yang memikirkan masa depan keluarga dan keturunannya yang dibuktikan dengan ia yang meminta pulau pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tempat tinggal anak cucunya. Kemudian yang ketiga, nilai sosial. Saat Raja Ikan Toda ingin membantu Datuk Mahmud untuk membuat sebuah pulau, sementara Datuk Mahmud membantu menyembuhkan ikan yang terluka. Yang keempat yaitu nilai-nilai dalam teks hikayat masih cocok dengan kondisi sekarang, seperti nilai religius pada teks hikayat Saijan dan ikan Toda, yang mana di cerita itu Datuk Mahmud berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa zaman sekarang itu hal masih sangat relevan karena kita juga diajarkan untuk selalu beribadah dan bertakwa kepada Tuhan. Itu untuk jawaban dari kelompok 2. Terima kasih untuk teman-teman semua dan mungkin ada masukan buat kelompok kami Bu. Oke, kalian dapat hikayat ikan Saijan dan ikan Toda ya? Ya, betul. Nah, untuk nilai-nilai sendiri ada di hikayat itu apa?
dan nilai religius. Nilai religius. Kemudian Ada nilai sosial. nilai sosial. Dan nilai moral. Nilai moral. Oke, kan sudah benar ya. Mungkin bisa tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terima kasih ya kelompok 2, kalian sudah mengerjakan dengan baik. Mungkin bisa kembali ke tempat dulu. Terima kasih ya. Siapa Pak ya? Kita apresiasi. Terus kalian. Baik, terima kasih ya anak-anak buat kelompok 1 dan juga kelompok 2, kalian telah mempresentasikan hasil diskusinya itu dengan baik. Mungkin bisa tepuk tangan dulu. Nah, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Thank you. Nah, anak-anak, itu merupakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang karakterisasi, plot, dan juga nilai-nilai dalam teks hikayat. Ibu akan review sedikit ya materi yang sudah Ibu berikan tadi. Apa itu, sebutkan karakteristik dari teks hikayat. Mungkin ada yang bisa angkat tangan? Bu. Oke, baik ya, silakan. Tadi karakteristik teks hikayat itu ada kemustahilan, Pemustahilan, kesaktian, lalu lalu ada anonim, lalu istana sentris, istana sentris, sama alat budaya itu. alat benar. Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh Mbak Ida. Ibu mau bertanya lagi, siapa yang tahu apa itu istana sentris? Saya dulu. Oke, Mbak Nila, silakan. Sentris itu cerita tentang kerajaan gitu. Ada negeri, ada raja, seperti itu. Nah, benar sekali ya. Jadi istana sentris itu cerita dalam teks hikayat itu biasanya berpusat pada latarnya itu di kerajaan, dan tokoh-tokohnya itu bisa berupa raja, kemudian ratu, putri, dan juga pangeran. Nah, yang selanjutnya ada nilai-nilai dalam teks hikayat. Mungkin siapa yang bisa menyebutkan nilai-nilai apa saja yang ada di dalam teks hikayat? Katakan. Ya Bu. Ya, silakan Mbak Manisha. Jadi nilai-nilai dalam teks hikayat itu ada yang pertama itu nilai budaya. Nilai budaya, Yang kedua ada nilai pendidikan. nilai pendidikan, Dan yang ketiga ada nilai religius. nilai religius, Keempat ada nilai moral. nilai moral, Dan yang terakhir itu ada nilai sosial. nilai sosial. Oke, benar sekali ya. Mungkin bisa tepuk tangan dulu. Terus, start. Nah, anak-anak, jadi kita telah menyelesaikan materi tentang karakterisasi, plot, dan juga nilai-nilai dalam teks hikayat. Ibu akan memberitahukan informasi bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian teks cerpen berdasarkan teks hikayat. Nah, itu merupakan pembelajaran dari kita di pagi hari ini, yaitu tentang karakterisasi, plot, dan juga nilai-nilai dalam teks hikayat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian itu akan mempelajari bagaimana cara menyajikan teks cerpen itu berdasarkan dari teks hikayat. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, kita bersama-sama membaca hal dalam